Bocah ini lahir di pedesaan. Pekerjaan pertama yang dia dapatkan setelah universitas adalah pialang saham. Tapi karena dia tidak ada pengalaman, dia tidak mendapatkan sebuah kesepakatan dalam 10 bulan. Kemudian tiba-tiba dia menutup sebuah kesepakatan. Kesepakatan yang bernilai lebih dari 50 triliun yuan Tiongkok. Ada begitu banyak angka nol di layar, tidak terhitung. Kesepakatan ini jika pria malang ini hanya mengambil persentase yang mendapat 700 juta yuan Cina. Dia terus membuat kesepakatan 1,2 triliun yuan, 5 triliun, 30 triliun yuan, nilainya terus meningkat. Tinggal di apartemen kelas atas, tangan memegang wanita seperti bunga. Hidupnya berubah, mulai dari panggilan misterius ini. Siapa kamu? Anda ingin menemukan saya? Nama pria ini adalah Cao Huan. Kapasitas belajarnya normal, tidak ada latar belakang khusus, hanya satu kelebihannya, kemampuan daya ingat. Dia bisa belajar dengan hati dengan lancar setiap nomor kupon, tapi di bidang ini hanya kemampuan daya ingat, tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya mulut dan stamina setiap hari mulai jam 9. Semua orang bersemangat membujuk pelanggan untuk membeli kupon, bahkan jika itu menjual atau membeli. Hanya berhasil mendapat pencapaian bisnis, pekerjaan berakhir pada jam 3 sore. Semua kelelahan rekan kerjanya, semua berhasil membuat kesepakatan besar. Hanya Cao Huan masih nol, tapi pekerjaannya tidak berakhir di situ. Setelah selesai bekerja, Cao Huan mengikuti bosnya. Dengan ngeri bertemu pelanggan, dia akan menghafal setiap kata pelanggan karena akan ada sesuatu yang penting. Jadi dia membeli pemanti api yang memiliki perekam di dalamnya. Setelah 1 bulan mencobanya, tidak mudah bagi Cao Huan. Dia mendapat telepon, tapi si penelepon berbicara begitu cepat. Dia salah menjual untuk membeli. Perusahaan harus mengkompensasi 70 juta yuan. Mempengaruhi seluruh tim, mengurangi bonus. Dia dimarahi bosnya. Dia melihat juniornya di perusahaannya tampan, pembicaranya halus. Dia memiliki kekuatan di perusahaan ini. Semua orang melihatnya sebagai sosok yang hebat. Hanya tergantung pada hubungan keluarganya, memiliki banyak prestasi bisnis, melihat dirinya sendiri menanam sayuran, baru saja pulang. Dia mengetahui bahwa ayahnya menderita tumor. Dia menjadi gila karena biaya operasi. Di pesta perusahaan, Cao Huan minum alkohol sendirian. Di bawah tekanan pekerjaan dan kehidupan, dia menjadi mabuk, berbaring dan menangis, berkata bahwa ini tidak adil. Situasi yang menyedihkan ini menarik perhatian bosnya. Dia menyadari bahwa pria ini dapat digunakannya. Karena pemuda malang seperti ini ingin dapat uang banyak, sangat mudah untuk diperalat. Bosnya menyuruh dia beristirahat. Setelah bergaul dengannya, dia memberitahu Cao Huan sebuah rahasia. Sebenarnya dia sendiri bekerja sama dengan pria besar lainnya. Dengan memanipulasi harga kupon, mereka bisa mendapatkan keuntungan besar. Timnya sekarang sedang mencari orang. Jika Cao Huan bekerja sama dengan instruksinya dan bisa mendapatkan lebih banyak bonus dari sekarang, kartu hitam, jam tangan emas, apapun yang ia inginkan. Meskipun dia seorang penakut, sekarang dia membutuhkan banyak uang. Jadi dia langsung setuju. Ini melanggar hukum. Cao Huan hanya bisa diam-diam bertemu pria besar ini, menghubunginya melalui telepon di kafe. Cao Huan mengikuti instruksi dan pergi ke atap gedung. Orang besar sudah ada di sana menunggu Cao Huan. Dengan melihat gayanya, dia pasti punya uang banyak. Dia memberi Cao Huan sebuah telepon, mengatakan padanya untuk tidak mengatakan apa-apa. Apapun yang Anda dengar di telepon, lakukanlah. Esokan harinya di tempat kerja, Cao Huan melihat angka 50 triliun yuan tepat di depan matanya. Dia yakin itu bukanlah mimpi. 1 menit sebelum pasar dibuka, telepon berbunyi. Penelepon memberitahu Cao Huan untuk membawa 50 triliun yuan dan pisahkan menjadi 8.000 pembelian. Ini tidak biasa, tapi begitu pasar dibuka, Cao Huan tidak ragu. Menggunakan kecepatan orang yang tidak mendapatkan apa-apa selama 20 tahun, dia dengan gila mengeklik mouse. Suara pembelian melintasi seluruh perusahaan. Dengan cepat membuat 8.000 pembelian. Perdagangan 50 triliun yuan ini telah membuatnya mencapai peringkat teratas perusahaan. Menggunakan pembelian ini, Cao Huan mendapat 700 juta yuan.
Begitu dia pulang, dia melihat akun banknya. Chow Huan sangat senang, tapi ini baru permulaan. Masih ada lagi di belakang. Gadis paling cantik di perusahaan mengambil inisiatif untuk menginstruksikan Chow Huan dengan pekerjaannya. Chow Huan sangat memperhatikan ke layar. Selesai memandang, ya, sejak dia mendapatkan peringkatnya top 1, semua orang memandangnya dengan cara lain. Gadis itu tidak hanya memegang tangannya untuk menginstruksikan, tapi juga meninggalkan nomor teleponnya. Jadi dia bisa menelponnya setelah bekerja. Ini adalah rayuan untuk Chow Huan, tapi dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Karena hari ini orang itu akan memainkan yang lebih besar. Uang kesepakatan mencapai 700 triliun yuan. Kali ini ada 5 kooperator berasal dari perusahaan saham lain. Di bawah instruksi pria besar itu, melewati banyak transaksi sekaligus, menciptakan pasar saham palsu yang meledak, menarik pembeli tapi sampai 17.50. 10 menit sebelum pasar ditutup, pasar tiba-tiba mengalami banyak penjualan. Stok negara turun tajam. Chow Huan tahu itu, inilah waktunya. 5 orang memisahkan cara mereka membeli setiap harga murah. Setelah pasar tutup, rekan-rekan memiliki kerugian, tapi Chow Huan dengan 700 triliun yuan sekali lagi di puncak hari ini. Keuntungannya adalah 13,5 triliun yuan. Dia mendapat 1,2 triliun yuan. Setelah kejadian itu, dia bisa membayar seluruh biaya operasi ayahnya dan tinggal di apartemen mewah, pergi ke bar setiap malam, tapi dia tidak tahu itu. Uang perdagangan dalam jumlah besar ini segera berada di bawah pengawasan Komisi Pengawas Keuangan Nasional. Mereka mengambil foto Chow Huan. Dia sangat panik, segera berdiskusi dengan pria besar di bioskop, menanyakan padanya apakah mereka tertangkap. Pria itu berkata, mereka tidak ada bukti, jadi kamu tidak usah khawatir. Anda harus bepergian ke negara lain untuk bersantai dan periksa akun Anda saat ini, jadi tidak akan tertangkap. Chow Huan mengambil uangnya dan dikirim ke Bank Bahama. Ketika dia sampai di sana melihat tumpukan uang itu, ketakutannya hilang. Di sini, Chow Huan bahkan mengenal orang lokal di sana. Dia juga bekerja di bidang keuangan. Mereka berjudi di kasino, pergi ke laut dengan kapal mereka sendiri. Chow Huan sangat yakin inilah impiannya. Tapi tidak lama kemudian, segera setelah dia kembali ke Korea, perusahaan berubah. Komisi Keuangan memeriksa perdagangan, catatan, obrolan, semua diselidiki. Chow Huan adalah tersangka utama, tapi pada saat itu dia meyakini bahwa dia hanya seorang bawahan. Dia tidak tahu apapun, mereka tidak memiliki bukti, mereka tidak bisa melakukan apapun pada Chow Huan. Orang lain tidak seberuntung itu. Bos Lu, pria yang membantunya selama pemeriksaan, telah diketahui catatan obrolan menunjukkan bahwa hidupnya berantakan. Tidak hanya dipecat, tetapi juga tidak ada kesempatan untuk bekerja di perusahaan besar. Melihat sikap Chow Huan, Bos Lu sangat marah. Ia yang mengajarinya. Sebelum dia pergi, dia mengancam Chow Huan, jangan biarkan sesuatu terjadi. Malam itu, Chow Huan menerima panggilan telepon. Ada teriakan di sisi lain. Chow Huan berpikir itu sebuah kesalahan. Dia menutupnya, tapi dia merasa ada yang tidak beres. Sesuatu mungkin telah terjadi. Keesokan harinya, polisi menemukannya dan berkata, orang yang menelponmu tadi malam bunuh diri. Chow Huan terkejut ketika dia melihat foto itu. Orang yang meninggal itu sama dengan dia, pialang saham di bawah orang besar. Mereka bertemu, tapi kelihatannya normal. Mengapa dia bunuh diri? Kemudian kepala komisi memberitahu Chow Huan, orang yang mati itu bekerja sama dengan polisi. Orang besar akan muncul, jadi dia tidak bunuh diri, tapi dibunuh. Chow Huan merasa ketakutan. Dia tahu jika harus berlanjut, itu akan menjadi dia suatu hari nanti. Apa yang harus dia lakukan?
Orang bilang pria yang punya uang sering kali jahat. Orang yang melempar uang di depan wajahnya adalah jawaban terbaik untuk pertanyaan itu. Sejak awal dia hanyalah semacam pialang saham biasa, menggunakan beberapa transfer ilegal. Nilainya melebihi 2 triliun yuan. Setelah itu, dia putus dengan pacarnya untuk berkencan dengan gadis tercantik di perusahaan. Mereka tinggal di ruang VIP menonton sepak bola, membeli barang mewah, produk bernilai tinggi. Teman dekat menyarankan Chow Huan untuk berhenti, tapi dia menolaknya. Dia tidak sadar bahaya semakin dekat. Chow Huan tahu orang mati ini sama seperti dia, bekerja untuk orang besar. Bos Lu mengalami kecelakaan mobil, terluka sangat parah. Ini adalah rencana orang besar itu. Chow Huan menghubunginya. Mereka berdua bertemu. Chow Huan bertanya padanya, "Kamu memiliki banyak uang. Mengapa Anda bahkan ingin mengambil nyawa orang lain?" Pria itu berkata, "You are overthinking. Uang tidak terbatas, tidaklah masalah. Melakukan hal yang menyenangkan." Sebelum dia pergi, dia memberitahu Chow Huan rencana selanjutnya. Perkiraan keuntungan adalah 20 triliun yuan. Chow Huan bisa mendapatkan 5 triliun yuan. Rencananya sangat sederhana. Ambil penjualan singkat saham perusahaan, tunggu harga turun. Tapi masalahnya adalah, apa yang terjadi jika harga saham tidak turun? Hari itu pasar dibuka. Chow Huan membaca berita. Perusahaan yang ditargetkan tiba-tiba mengalami kebakaran tanpa alasan. 2 tewas, 7 terluka. Harga saham turun tajam. Siapa yang melakukan itu? Anda tidak perlu berpikir. Meskipun itu terkait dengan kehidupan manusia, Chow Huan masih mengikuti rencananya. Dia tidak tahu bahwa gadis di sebelahnya sedang mengirim pesan kepada komisaris. Ini karena inspektur memiliki kelemahannya, jadi dia berhasil mengendalikannya. Selama Chow Huan pergi, dia menggunakan USB, menyalin semua bukti. Chow Huan tidak tahu apa-apa. Menyelesaikan misinya 20 triliun yuan. Lalu dia tiba-tiba menyadari rencana ini berada di bawah pengawasan komisaris. Polisi menunggunya dan membawa dia. Pemimpin menyuruhnya bekerja sama untuk memikat pria besar itu. Setiap kesalahannya akan dihapus. Chow Huan awalnya tidak menerima, tapi melihat bukti di depan matanya, dia tenggelam dalam pikiran. Melihat foto-foto yang disilakan itu, mereka semua adalah orang-orang yang dibunuh oleh orang besar. Setelah berpikir jernih, dia setuju. Tapi tak disangka, segera setelah Chow Huan berbalik, dia mengakui kesetiaannya kepada pria besar itu. "Aku tidak akan pernah mengkhianati," untuk membuktikan bahwa tidak ada perekam, bahkan melepas semuanya. Orang besar itu membiarkan Chow Huan melakukan misi terakhir, tentu saja masih ilegal. Total uangnya adalah 30 triliun yuan, tapi targetnya kali ini adalah perusahaan saudaranya. Di luar Chow Huan menerima, tapi kenyataannya antara komisi dan orang besar tidak ada yang mengatakan yang sebenarnya. Dia punya rencananya sendiri. Dia tidak ingin menjadi catur, juga bukan saksi. Dari sini kesenangan pun dimulai. Apakah Anda ingat pria itu yang bekerja di bidang keuangan di New York? Chow Huan bertemu ketika dia di Bahama. Sebenarnya Chow Huan mentransfer 39 triliun yuan padanya. Hari itu pasar dibuka. Dengan gila membeli saham perusahaan itu. Ini menciptakan investasi palsu di Wall Street. Perusahaan hidup kembali, harga saham menjadi tinggi. Rencana penjualan singkat orang besar itu gagal. Polisi juga dikelabuhi, penangkapan tidak dapat dilakukan. Setelah itu Chow Huan bertemu dengan pria besar itu. Dia segera tahu bahwa Chow Huan melakukan ini. Memberinya peringatan, orang yang menusuk dari belakang, orang tidak akan berakhir baik. Kemudian mengeluarkan perekam darinya, melempar ke tanah dan menginjaknya. Kemudian dia pergi untuk menghentikannya. Chow Huan melempar uang, menciptakan kekacauan. Stasiun untuk sementara menjadi tidak terkendali. Pembunuh itu sekarang bersembunyi. Untuk membantu pria besar itu melarikan diri, dia menikam Chow Huan. Untungnya ketika pria besar itu akan melarikan diri, inspektur datang tepat pada waktunya. Tapi tidak ada bukti, tidak mungkin menangkapnya sekarang. Jika sekarang Chow Huan memberikan catatan setiap transaksinya di korek api yang dia beli itu.
Sebenarnya, perekam sebelumnya hanyalah penyamaran. Catatan tahun-tahun ini dia masih menyimpan di korek api. Pada saat ini, orang besar hanya bisa mengakui, tapi wajahnya tetap tenang. Mungkin masih ada seorang yang lebih besar darinya di belakang. Chow Huan terluka, lalu dia naik kereta dan kabur karena dia tidak percaya bahwa komisi akan memaafkannya. Bahkan jika dia adalah saksinya, melihat orang asing di kereta, dia merasakan perasaan lega yang telah lama hilang. Nama film ini sederhana tapi penuh kekerasan. Nah, hanya satu, money. Pengetahuan tentang keuangan dalam film membuat untuk mudah dimengerti. Cara kerjanya mungkin berbeda. Maaf untuk ketidaknyamanannya. Tema dan plot film mirip Wall Street di tahun 1987. Keadaan pasar yang menggila. Ini dapat membantu Anda menjadi yang teratas hanya satu malam, atau bisa menghancurkan keluarga. Mengapa orang-orang ini memiliki uang yang tak terbatas, tapi masih terus mempertaruhkannya? Mungkin mendapatkan uang bukan satu-satunya tujuannya. Orang seperti ini ingin menikmati perasaan memiliki segalanya. Jadi demikianlah rangkuman film dari saya yang berjudul Money. Bagaimana teman-teman, terhibur atau tidak? Apabila terhibur bisa tulis di kolom komen. Saya Lanang Jagat pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.